Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannati mukramun. Jamaah sidang Jumat yang diberkati Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan bagi orang bertakwa itu keberuntungan. Seperti apakah orang bertakwa itu? Orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, orang-orang yang pada hari akhirat itu yakin. Jamaah yang diberkati Allah, termasuk hal yang mendorong orang untuk bisa melaksanakan perintah-perintah agama ini adalah sebuah keyakinan terhadap hari akhirat. Perintah yang kita jalankan itu dikasih pahala. Larangan yang kita tinggalkan pun dikasih pahala. Perintah dan larangan itu memberi manfaat bagi kehidupan kita secara personal ataupun sosial kemasyarakatan. Kalau kita bermasalah dengan diri kita sendiri, bermasalah dengan masyarakat, masalahnya bukan Islam. Masalahnya bagaimana kita menerapkan Islam dalam kehidupan personal, juga kehidupan bermasyarakat. Jamaah yang diberkati Allah, zaman ini orang banyak mengeluh. Keluhannya, susah sekali mendapat seorang tukang yang jujur, susah sekali mendapat pedagang yang jujur, susah sekali mendapat pemimpin yang jujur. Masalahnya di kita masing-masing. Masalahnya ketika kita meninggalkan amanah, ketika kita amanah bukan menjadi soal yang penting dalam hidup ini, karena amanah berbeda dengan perjanjian. Amanah, ketika kita tanggung sebuah amanah, orang tidak bisa mengevaluasi dari jam ke jam. Kalau perjanjian bisa tercatat, tertulis, kamu sudah belum melaksanakan ini, belum melaksanakan ini. Tapi berkaitan dengan amanah, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak tahu. Dan efek daripada amanah dalam kehidupan sehari-hari itu luar biasa. Jamaah yang diberkati Allah, apa itu amanah? Menurut Ibnu Mandur, amanah itu diddul khianah. Amanah itu lawan dari khianat. Kita takut mengucapkan kamu pengkhianat, tapi biasa saja orang ketika merasa tidak melaksanakan amanah, dia tidak merasa sebagai pengkhianat. Jamaah yang diberkati Allah, kemudian Al-Kufawi berkata, apa itu amanah? Amanah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, itu amanah. Salat, zakat, puasa, menunaikan hutang, ya, menjaga simpanan yang disimpan kepada kita, menjaga, menyembunyikan rahasia,
itu semuanya amanah. Jamaah yang diberkati Allah, kemudian dibagi ulama membagi-bagi amanah fil ibadah. Betapa banyak di kampung-kampung orang, di kota-kota meninggalkan amanah salat, tidak merasa bersalah. Kemudian menjaga jiwa kita, menjaga badan kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk, termasuk minuman keras, mabuk, dan sebagainya. Itu amanah. Badan ini amanah, bukan milik kita. Jamaah yang diberkati Allah, bekerja juga amanah. Ketika kita menandatangani kontrak, baik dengan pemerintah, dengan lembaga swasta, itu tidak terikat. Seorang muslim itu tidak selamanya ia harus terikat dengan pimpinannya, karena pimpinan tidak bisa melihatnya tiap hari. Tapi seorang pekerja yang mengikat diri dalam sebuah ikatan bernama amanah, itu luar biasa. Jemaah yang diberkati Allah, pedagang itu amanah. Kita ini sebagai masyarakat biasa, ketika datang ke sebuah toko, kita minta, berikan saya barang yang kualitas nomor 1, harganya sekian. Kita tahu harganya tinggi karena bawa barangnya pasti akan bagus. Tapi kualitas barang itu kita masyarakat biasa tidak tahu. Yang tahu penjual atau orang ahli di bidangnya. Betapa banyak persoalan dimulai dari hal-hal semacam itu. Barang KW, barang yang kualitas nomor 1 kita beli, kita dapatkan kualitas nomor sekian. Jamaah yang diberkati Allah, sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tegaskan, as-salatu amanah, wal wudu'u amanah, wal waznu amanah. Timbangan itu amanah, wal kailu amanah. Lebar, tinggi, panjang itu amanah. Ketika kita beli kain 10 meter umpamanya, 10 meter, kita tidak tahu apa itu pas 10 meter atau kurang 10 inci, pas 1 kilo atau kurang 550 gram dan sebagainya. Jemaah yang diberkati Allah, apabila hal-hal semacam ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, hidup ini begitu indah. Tidak perlu ada keraguan. Di mana saja kita bisa berbelanja, di mana saja kita makan makanan yang kita makan tiap hari. Apakah seorang pembuat makanan dia amanah mengenai komposisi dalam makanan tersebut tidak mengandung hal-hal yang haram? Dalam komposisi tersebut tidak mengandung sesuatu yang membahayakan? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah pembuat makanan. Mampukah ia melaksanakan amanah semacam itu? Dan kita tidak bisa datang kepada seorang pembuat makanan misalnya, pagi sampai sore kita lihat, tidak bisa, nggak mampu kita. Tapi yang mampu dilakukan oleh pedagang itu sendiri adalah dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia lakukan atau siapa saja yang melakukan sesuatu itu tidak gratis. Itu akan diminta bertanggung jawab pada hari akhirat. Apa saja yang kita buat hari ini, catatan Allah itu detil. Catatan Allah itu maha rapi. Jangan kita pernah berpikir satu detik pun bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan lewat. Tidak. Lewat di mata manusia, tapi tercatat dengan baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang diberkati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 283, falyu'addil ladzi tu'mina amanatahu. Laksanakanlah amanah yang sudah diamanahkan kepada kita. Sesuatu yang diamanahkan kepada kita, sampaikan kepada yang pemiliknya. Kemudian Allah juga berfirman surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada pemilik amanah tersebut. Jamaah yang diberkati Allah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana perilaku orang yang tidak menunaikan amanah, dan hadis ini sudah masyhur, yaitu merupakan tanda-tanda orang munafik. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Salah satunya, kita takut disebutkan orang munafik. Takut enggak soal amanah ini berkaitan erat dengan perilaku seorang munafik. Jamaah yang diberkati Allah, ada satu hadis yang panjang menceritakan tentang bagaimana umat yang hidup pada zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang diberkati Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa bikum wa bi zaman yushikum ayatiha. Kata Rasulullah SAW, bagaimana keadaan kamu sekalian tentang suatu zaman yang aku khawatir dia akan datang zaman itu. Bagaimana bentuknya? Bentuknya yughalbalul nas fihi ghalbalatan. Manusia itu terpecah-pecah, terbelah-belah dengan kelompoknya masing-masing. Wa tabqa khuthalatun minan nasi kad murijat uhudum wa amanatuhum. Tersisalah orang-orang yang hina. Khuthalah, orang-orang pinggiran. Jemaah yang diberkati Allah, seperti apa orang hina itu? Kita punya standar umum. Pencuri itu orang hina, walaupun pakaiannya bagus. Penipu itu orang yang hina, walaupun jabatannya tinggi. Orang-orang yang berkhianat itu orang yang hina, walaupun ilmunya banyak. Itu standar umum, jamaah yang diberkati Allah. Orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Mereka sudah mencampur aduk antara amanah dengan perjanjian. Jemaah yang diberkati Allah, amanah adalah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian, ikatan kita sesama manusia yang juga disaksikan oleh Allah. Betapa banyak orang merasa kalau selama di luar perjanjian, artinya yang dijaga hanya perjanjian-perjanjian yang tertulis di kertas, di luar itu tidak peduli. Yang dimaksud dengan perjanjian, amanah bagi mereka adalah perjanjian, tidak amanah sesuatu yang lain, perjanjian sesuatu yang lain, dan keduanya adalah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangannya kacau balaunya umat pada saat itu. Faqalu kaifa bina ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kami meresponnya ya Rasulullah? Iza kana dzalika, kalau kami sudah berada pada kondisi seperti itu. Qala ta'khudhu bima ta'rifuna, ambillah yang kamu ketahui dari agama ini. Yang ada dalil-dalil yang kuat, berpeganglah. Wa tad'una ma tunkiruna, tinggalkan yang kamu sebenarnya tidak suka, tidak senang. Karena hati manusia yang sehat itu fitrah, sesuai dengan agama. Wa tuqbiluna ala khasatikum, dan terimalah dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ilmu, yang bisa mendatangkan dalil-dalil tentang segala urusan dalam hidup ini. Wa tazaruna amra awamikum, dan tinggalkan persoalan-persoalan orang awam di antara kamu sekalian. Apa maksudnya? Hari ini jemaah yang diberkati Allah, lembaga pendidikan mengikuti apa maunya pasaran. Para pemimpin mengikuti apa maunya orang ramai. Kalau tidak diikuti, takut tidak dipilih lagi. Kalau lembaga pendidikan tidak mengikuti maunya orang ramai, takut sekolah atau lembaga-lembaga pendidikannya itu kosong, sehingga idealisme itu hilang. Hanya menjadi sebuah industri, hanya menjadi sebuah kepentingan yang sementara.
dan akhirnya kita saling menyalahkan. Ketika kita mengatakan pemimpin yang salah, coba tanya pada diri sendiri, ada terima uang ketika pemilihan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jamaah yang diberkati Allah, ini hal amanah ini, mari kita pegang sama-sama kuat-kuat, yang itu sudah menjadi sesuatu yang asing di zaman ini, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah itu akan hilang pada zamannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin waj'al hadza baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wal aqwal wal a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa aqimis salah.